Assalamualaikum semua, bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja ya. Oke, seperti biasanya video kali ini masih membahas Dongwon Dunia Roh dan melanjutkan part ke-19. Di pembahasan akhir part sebelumnya, memperlihatkan Shawu yang sudah kewalahan menghadapi serangan laba-laba wajah manusia. Tangsan secepatnya menolong, namun usahanya itu sedikit terlambat. Kaki tajam laba-laba itu berhasil menusukkan racun ke tubuh Xiaowu, sehingga ia pun langsung tak berdaya dan kemungkinan kecil untuk dapat menyelamatkannya. Mengingat laba-laba tersebut mempunyai racun yang sangat mematikan, serta sulit untuk dikendalikan. Tanpa basa-basi, Guru Erlong langsung menggunakan kemampuan tertingginya. Sehingga tak perlu waktu lama, laba-laba itu pun berhasil dilumpuhkan. Tampak kobaran api panas dari naga Guru Erlong masih menyelimuti tubuh si laba-laba. Guru Erlong menghentikan Tansan yang mencoba mendekati api panas itu. Namun Tansan tetap berjalan mendekati kobaran api itu. Untuk kemudian ia mengakhiri laba-laba tersebut dengan menyerap habis seluruh energinya menggunakan kemampuan baru dari tulang roh laba-labanya itu. Sementara itu mereka semua sangat mencemaskan keselamatan Xiaowu dan hampir pasrah dengan keadaan itu. Karena Guru Flander merasakan denyut nadi Xiaowu yang semakin melemah. Namun Guru Erlang memberikannya isyarat untuk segera melakukan sesuatu. Sehingga secepatnya Guru Flander langsung memakai kemampuannya itu untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh Xiaowu. Usaha itu pun membuahkan hasil dan membuat mereka semua sangat terkejut bahagia melihat Xiaowu yang berhasil sembuh dari serangan fatal racun laba-laba wajah manusia yang terkenal sangat mematikan itu. Dan sebenarnya hal itu berkat Xiaowu yang tidak memakan bunga suci pemberian Tangsan. Jikalau sebelumnya Xiaowu makan bunga tersebut, kemungkinan besar dirinya akan mati. Jadi sebelum kaki tajam laba-laba itu berhasil mengenai tubuh Xiaowu, terlebih dulu bunga langka itu menahan dan mengurangi efek dari racunnya. Dan selama Xiaowu tidak memakannya, bunga suci itu akan selalu bersedia melindunginya. Terlihat Guru Erlong mengusap rambut Xiaowu. Hal itu membuat Xiaowu seakan merasakan kehadiran dari ibunya. Lalu secara mengejutkan, Guru Erlong menawari Xiaowu untuk menjadi muridnya. Tentu, Xiaowu menerima hal itu dengan hati yang sangat senang. Xiaowu mengatakan kenyamanan yang dirasakannya selama dirinya berada di sisi Guru Erlong. Ia merasakan seperti memiliki seorang ibu, karena fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata ibu Xiaowu telah lama meninggal dunia di saat dirinya masih kecil. Hal itu sangat menyentuh hati Guru Erlong. Dan mulai saat itu juga, Guru Erlang menganggap Xiaowu sebagai putrinya dan memintanya untuk menganggap sekaligus memanggil dirinya sebagai ibu. Mendengar itu hati Xiaowu sangat bahagia. Ia tak menyangka Guru Erlong mau menggantikan posisi sebagai ibunya yang senantiasa tulus mencintainya. Keduanya pun langsung berpelukan dan merasakan kedekatan selayaknya seorang ibu dengan anaknya. Sehingga hal itu membuat mereka semua sangat terharu. Tak terkecuali Guru Flander dan Xiaogeng. Keduanya yang pada dasarnya mencintai Erlong juga merasakan kebahagiaan yang seperti Erlong rasakan. Tangsan yang sedari tadi menyerap energi dari laba-laba. Ia pun akhirnya juga sangat bahagia mengetahui Xiaowu berhasil sembuh dari racun mematikan laba-laba wajah manusia. Lalu ia memberikan sedikit tanaman langkanya untuk menyembuhkan luka Xiaowu. Kemudian Tangsan menjalankan saran dari Guru Flander untuk segera menyerap cincin laba-laba iblis yang kini telah berhasil ia lumpuhkan. Dan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, Tangsan berencana akan menyerap cincin laba-laba itu di danau es api milik Dukubo. Dia membawa laba-laba itu dengan maritel rumputnya dan berlari dengan sangat kencang menggunakan tulang roh laba-labanya. Sementara itu, Guru Flander mengajak Shocking pergi ke satu tempat untuk membicarakan sesuatu. Dan sampai saat ini, Guru Erlong masih memendam perasaannya dengan Shocking. Ia masih mencintai Shocking serta menginginkan untuk menikah dengannya. Akan tetapi sampai kapanpun keduanya tak akan pernah menikah. Sehingga kenyataan itu membuat Erlong selalu bersedih, merenungi ketidakjelasan hubungannya dengan Shocking. Dan meskipun kini dia tak dapat memiliki kebahagiaan dari Shocking, akan tetapi dengan hadirnya Xiaowu dan Tangsan, setidaknya telah menyembuhkan perasaannya itu. Sementara di danau es api milik Dukubo, Tangsan menyerap cincin laba-laba iblis itu. Kekuatan laba-laba umur 10.000 tahun itu sangatlah besar, sehingga mengakibatkan dirinya merasakan sakit yang sangat di sekujur tubuhnya. Namun dengan sepenuh kekuatan dan keyakinan, Tangsan tetap menahan rasa sakit tersebut, sampai dirinya masuk dalam halusinasi, dan seakan bertemu dengan semua teman sekaligus semua orang terdekat yang selalu mencintainya. Sementara itu, Guru Flander sahabat yang sangat peduli dengan Shogeng dan Erlong. Ia menanyakan ketidakjelasan hubungan keduanya yang akhir-akhir ini terlihat tidak baik. Jadi, Flander mengetahui permasalahan itu kembali muncul di saat keduanya berada di dalam tenda bersama. Yang mana selama ini Guru Shogeng masih bersikap dingin di hadapan Erlong dan berusaha menjauh darinya. Sehingga hal itu membuat Erlong sangat menderita dan selalu bertanya-tanya tentang sikap Shogeng tersebut.
Dan Guru Flender menyadari rasa cinta Erlong kepada Sogeng tak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Begitupun juga Sogeng. Jadi keduanya saling mencintai, namun sampai saat ini keduanya masih saling menjauh satu sama lain. Sehingga sebagai sahabat sejati, Guru Flender meyakinkan Sogeng untuk kembali memperbaiki hubungannya dengan Erlong dan tetap mencintainya meskipun hanya di dalam hati dan tidak memilikinya sebagai seorang istri. Karena sebenarnya roh keduanya seakan telah menyatu dan sulit untuk dipisahkan. Saran itu pun langsung menyadarkan hati Sogeng. Dia bergegas pergi menemui Erlong. Sogeng menemui Erlong yang ketika itu dia sedang merenungi masa lalunya. Di saat Sogeng pergi meninggalkannya dalam waktu yang begitu sangat lama. Nampak Erlong sangat kecewa dengan Sogeng yang selama 20 tahun meninggalkannya sendirian. Sogeng pun meminta maaf akan hal itu dan langsung memeluk untuk menenangkannya, serta berjanji akan senantiasa bersamanya. Seketika cuaca langsung berubah menjadi cerah. Meskipun kini keduanya tidak bisa menjadi pasangan normal, namun Sogeng mengatakan akan selalu mencintainya. Dan kini keduanya pun telah saling memahami untuk saling mencintai, meski sebatas sebagai saudara. Sementara Sewu, ia masih mencemaskan Tangsan yang tak kunjung kembali menemuinya. Di saat bersamaan, Tangsan mengingat Sewu yang selalu bersama menyemangatinya. Dan pada akhirnya, Tangsan berhasil menyerap cincin jiwa tersebut yang ditandai dengan ledakan hebat yang ditimbulkannya. Suara ledakan itu pun terdengar oleh mereka semua, sehingga secepatnya Xiao berlari menemui Tangsan. Ia langsung memeluk Tangsan, lalu Tangsan mengeluarkan rumput parasutnya untuk kemudian mengajaknya terbang bersama, yang bertepatan dengan cerahnya malam karena bulan purnama. Di pagi harinya mereka semua sangat penasaran dan meminta Tangsan untuk memperlihatkan kemampuan barunya. Karena di antara mereka nyata salah murid pertama yang mempunyai cincin jiwa 10.000 tahun. Semua sangat terpukau melihat rumput berat biru Tangsan yang kini telah berubah menghitam. Dan tidak ada jeda waktu sedikit pun di saat Tangsan menggunakannya. Jadi dalam sekejap Tangsan langsung bisa memakai kemampuan martial soul-nya itu. Ditambah lagi dengan kemampuan keempatnya yang berupa penjara rumput yang berasal dari laba-laba iblis yang sangat mengerikan. Mempunyai ketahanan yang sangat sulit untuk dihancurkan, serta mampu mengurung siapapun dengan jumlah banyak secara bersamaan. Jadi kemampuan seperti itu hanya akan dimiliki oleh martial soul tipe pengendali level 50 ke atas. Dan kemampuan Tangsan ini sangatlah mengerikan, karena jika ia menggunakannya, semua musuh akan terkurung dan sangat sulit untuk melepaskan diri, sehingga bisa memaksimalkan serangan tim. Dan alhasil semua rekan timnya akan sangatlah mudah untuk menghabisi musuh. Mereka semua pun sangat bahagia melihat tim Shark yang semakin lama semakin kuat. Dan juga Guru Erlong yang telah mendapatkannya seperti ia inginkan, yaitu saudaranya alias Sogeng yang kini telah kembali dan hidup bahagia bersamanya. Setelah itu mereka semua pun memutuskan untuk segera kembali ke akademi, karena sebentar lagi akan mengikuti sebuah kompetisi besar antara Akademi Spirit Master. Sesamanya di akademi mereka semua dikumpulkan dan dipertemukan dengan murid terbaik dari Guru Erlong. Keempat murid itu telah dipilih Guru Sogeng untuk menjadi cadangan mereka di dalam kompetisi ini. Mereka berempat mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Yang pertama Huang Yuan sistem kekuatan serangan level 35. Jing sistem kecepatan serangan level 35. Jingju kemampuan penyembuhan level 35. Dan yang terakhir tentunya kalian semua sudah mengenalinya. Dia adalah Telong sistem kekuatan orang utan. Bukan tanpa alasan Guru Sogeng merekrut mereka berempat, karena kompetisi ini merupakan kompetisi besar. Jadi mereka sangat membutuhkan pemain cadangan karena akan menghadapi jadwal yang sangat padat dan musuh yang selalu berubah-ubah. Tentunya akan cukup melelahkan mereka semua. Dan kompetisi elit antara akademi seluruh benua akan segera dimulai. Karenanya Guru Sogeng memberitahukan beberapa peraturan yang harus mereka ketahui. Yang mana dalam setiap kompetisi akan dimainkan oleh 7 orang yang hanya berumur 25 tahun ke bawah. Dan dilarang membunuh, karena tujuan sebenarnya kompetisi ini adalah untuk memilih bakat. Dalam kompetisi ini mereka juga dilarang menggunakan senjata apapun selain seni bela diri. Jadi mereka semua harus mematuhi beberapa aturan tersebut. Karena jika melakukan satu pun kesalahan, akibatnya mereka semua akan didiskualifikasi dari pertandingan tersebut. Dan dalam kompetisi ini semua tim akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tim utama dan tim wakil. Yang mana tim utama atau unggulan ini adalah tim dari 2 kerajaan besar yang menjadi pelaksana kompetisi ini, yaitu Kerajaan Tiondou dan Kerajaan Xinglou, dan juga dari klan besar Spirit Temple, yang tentunya lebih kuat dari 2 tim kerajaan tersebut. Jadi ketika tim besar tersebut langsung menuju final, sedangkan tim wakil termasuk mereka semua akan ikut serta dalam babak kualifikasi dengan tim dari akademi lain.
Dalam babak kualifikasi ini akan dilakukan dengan pertarungan kelompok, dan kemudian juga terdapat pertarungan individu 1 versus 1 antar akademi, sampai terisa 30 tim yang akan masuk dalam babak final yang dibagi menjadi 6 ronde. Yang mana ronde pertama akan diisi oleh 3 tim utama, ronde kedua tim teratas dari babak kualifikasi, ronde ketiga masih dari 2 tim teratas, sampai hanya menyisakan 6 tim pemenang. Jadi ronde keempat ini hanya berisi 6 tim yang saling bertanding sampai menyisakan 3 tim pemenang yang akan bertarung dalam tim dan juga pertarungan individu. Dan dari ketujuh tim besar, Guru Sogeng hanya mengizinkan 3 orang yang maju dalam babak kualifikasi ini, yaitu Tansan, Daimobe, dan Xiao. Tentunya hal itu bukanlah tanpa alasan. Guru Sogeng mencoba menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, sebab tim Shark ini terlalu kuat, sehingga dia melarangnya untuk menunjukkan kekuatan terlalu cepat, karena pada akhirnya hal itu malah akan menyulitkan mereka sendiri. Jadi dalam babak kualifikasi ini, Tansan memilih Tai Long dan Huang Yuan sebagai kekuatan barisan depan, dan Jingling melakukan serangan tiba-tiba. Sedangkan Jingzhu pendukung dengan kemampuan tongkat penyembuhannya. Setelah itu datang Guru Flender membawa kostum baru untuk mereka semua. Tentu mereka semua sangat kecewa dengan desain baru yang menurutnya sangat jelek dan memalukan itu, dengan slogan besar yang tertuliskan di belakangnya. Singkat cerita, mereka semua telah tiba di kota tempat di mana kompetisi antar akademi akan dilaksanakan. Dan benar saja, baru saja sampai, mereka semua sudah mendapatkan hinaan dari beberapa pengunjung yang melihatnya. Mereka berencana akan mendiskusikan hal itu dengan Guru Flender, setidaknya melepas slogan besar yang menurutnya sangat memalukan itu. Guru Flender pun datang menghampiri mereka dan optimis jika mereka semua akan memenangkan kompetisi ini. Namun tiba-tiba datang beberapa murid dari akademi lain yang mengatakan bahwa mereka seperti kodok dan tak pantas memenangkan kompetisi ini. Tentunya hal itu sangat menyurut kemarahan mereka semua, apalagi Tai Long. Ia sudah mencapai batas kesabarannya dan akan menghajar mereka semua. Namun Tansan menenangkannya untuk kemudian membalas hinaan tersebut. Iya, mereka semua merupakan siswa dari Akademi Blue Sensei yang dulu juga pernah berulah dengan mereka. Dan tiba-tiba muncul seorang misterius yang menghentikan mereka semua. Nampaknya Guru Flanders sangat mengenali orang itu. Dia adalah Xinian, yang mempunyai martial soul mimpi kejam atau semacam kemampuan ilusi, dan juga mempunyai sifat sangat berbahaya. Dan karena kemampuannya itu, banyak ahli spiritual yang menghindari masalah dengannya. Dan pembukaan kompetisi akan segera dimulai, semua orang mulai berdatangan. Dan nampak juga beberapa orang terdekat Tansan yang berdatangan untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.